Baiklah, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami dari kelompok 08, proyek pembelajaran mesin pada tahun ajaran 2021-2022. Di sini kami akan melakukan presentasi akhir proyek kami yang berjudul Analisis Kepuasan Penumpang Pesawat. Sebelum itu, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama itu Edwin Hutagalung dengan NIM 114190009, kedua Tupak Aritonang dengan NIM 114190035, ketiga Denny Sinaga dengan NIM 114190036, keempat, ada Yonatan Tobing dengan NIM 114190038, dan yang terakhir, Gahasa Purba dengan NIM 114190048. Pertama kali kami akan menjelaskan outline yang akan kami bawakan di dalam presentasi proyek ini. Yang pertama itu ada latar belakang dan tujuan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai latar belakang kami dalam mengerjakan proyek kami. Yang kedua ada metodologi penelitian. Di sini kami akan menjelaskan metodologi penelitian yang kami gunakan untuk melakukan analisis terhadap proyek ini. Yang ketiga ada pre-processing data. Di sini kami menjelaskan teknik yang digunakan untuk mengubah data mentah dalam format yang berguna dan efisien. Selanjutnya ada desain dan implementasi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengimplementasian yang telah kami lakukan. Lalu ada analisis output dan hasil. Di sini kami menjelaskan analisa terhadap hasil atau output yang telah ditampilkan. Yang keenam ada kesimpulan yang telah kami susun mengenai proyek ini. Dan yang terakhir nanti ada referensi sebagai sumber atau referensi kami dalam mengerjakan proyek ini. Pertama kami akan menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuan. Tujuan pelaksanaan proyek. Tujuan kami dalam melaksanakan proyek ini adalah untuk menganalisis serta memprediksi bagaimana kepuasan pelanggan dalam berbagai penerbangan. Analisis yang kami fokuskan di sini tertuju pada kepuasan penumpang terhadap pemakaian Wi-Fi pesawat yang sedang ditumpangi. Tujuan mengukur kepuasan pelanggan adalah untuk berkontribusi secara signifikan pada upaya peningkatan kualitas layanan yang berkelanjutan. Untuk memenuhi harapan pelanggan dan mencapai tingkat kualitas yang lebih tinggi, maskapai penerbangan perlu mengembangkan mekanisme khusus pengukuran kepuasan penumpang. Di bagian pada penjelasan pendekatannya, yang kami lakukan adalah supervised learning, di mana pendekatan ini memerlukan data berlabel untuk membangun sebuah model yang tingkat akurasinya bisa ditingkatkan dari waktu ke waktu. Sedangkan algoritma atau model yang kami gunakan dalam pendekatan supervised learning, ini adalah classification, dengan metodenya adalah Canards Neighbor. Dan pada penjelasan dataset, di mana kami menggunakan proyek ini adalah Airline Passenger Stratification Dataset, di mana diambil dari kaggle.com dan juga diambil berdasarkan data pada tahun 2021, di mana berisi tingkat kepuasan masing-masing penumpang pada pesawat pada setiap perjalanan yang mereka tumpangi. Di mana ini diperlukan untuk mengukur kepuasan pelanggan yang berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas layanan dan berkelanjutan. Ini memiliki 6 kolom berisi data penerbangan dan data penumpang, yaitu gender, customer, type, age, dan type of travel, customer class, dan yang terakhir yaitu flight class, distance. Juga dapat 3 kolom yang berisi indeks kepuasan penumpang, yaitu in-flight Wi-Fi service, departure arrival time, convenient, dan yang terakhir ease of online booking. Adapun penjelasan yang berikutnya adalah alasan pemilihan pendekatan yang kami gunakan. Alasan kami melakukan pemilihan pendekatan yang ada saat ini dikarenakan pendekatan supervised learning adalah efektifnya pendekatan ini untuk memahami kasus yang dihadapi dengan mengetahui bagian-bagian spesifik dari setiap definisi. Kemudian, supervised learning ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam bagian pengklasifikasian. Pendekatan ini juga cocok digunakan untuk dataset yang kami pakai karena tingkat akurasinya dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. Metode KNN juga tepat karena klasifikasi yang nantinya akan dilakukan akan mengacu pada data yang jaraknya paling dekat dengan objek yang ada pada dataset. Dataset yang kami pakai juga berkontribusi untuk meningkatkan kualitas layanan penerbangan sehingga tepat sasaran untuk memenuhi harapan pelanggan dan mencapai tingkat kualitas yang lebih tinggi.
Yang berikutnya adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini digunakan untuk melakukan analisis terhadap proyek yang kami gunakan. Penelitian ini yang dilakukan terdiri dari beberapa tahap, yaitu identifikasi masalah, yaitu proses untuk melakukan pencarian dataset untuk dilakukan pemrosesan lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah studi literatur. Studi literatur ini proses pencarian informasi terkait dengan komponen terkait dengan proyek ini. Yang ketiga adalah perencanaan sistem. Perencanaan sistem bertujuan menguraikan kebutuhan sistem yang akan dibuat. Kemudian yang keempat, implementasi sistem. Implementasi sistem ini merealisasikan rancangan hingga berhasil mewujudkan sistem yang menjadi subjek penelitian ini. Kemudian pengujian sistem. Pengujian sistem bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap sistem guna mendapatkan data-data pengujian. Kemudian yang keenam adalah analisa hasil. Analisa hasil ini dilakukan terhadap hasil yang dapat pada saat pengujian. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi. Dokumentasi ini adalah proses yang dilalui dan hasil yang didapatkan dari implementasi dan pengujian sistem didokumentasikan guna mengabadikan pencapaian dan memudahkan penelitian selanjutnya. Selanjutnya itu preprocessing data. Pada penelitian kami juga memasukkan bagian preprocessing data, di mana data preprocessing adalah teknik yang digunakan untuk mengubah data mentah dalam format yang berguna dan efisien. Inisiatif ini diperlukan karena data mentah seringkali tidak lengkap dan memiliki format yang tidak konsisten. Kualitas data sendiri memiliki korelasi langsung dengan keberhasilan setiap proyek yang melibatkan analisis data. Adapun beberapa tahapan kerja dalam proses processing data adalah yang pertama itulah data cleaning. Dalam tahap kerja ini, data dibersihkan melalui beberapa proses seperti mengisi nilai yang hilang, menghaluskan mengisi data, dan menyelesaikan inkonsistensi yang ditemukan. Data juga dibersihkan dengan dibagi menjadi segmen-segmen yang memiliki ukuran serupa, lalu dihaluskan atau di-binding. Selanjutnya itu data integration. Di sini data dengan representasi yang berbeda disatukan dan semua konflik dalamnya diselesaikan. Dan selanjutnya adalah data transformation. Data transformation adalah tahap kerja selanjutnya dalam proses data preprocessing. Pada tahap ini data akan dinormalisasi dan digeneralisasikan. Normalisasi sendiri adalah sebuah proses di mana perusahaan memastikan bahwa tidak ada data yang berlebihan. Semua data akan disimpan dalam satu tempat dan semua dependensinya haruslah logis. Langkah ini juga diambil untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk yang sesuai untuk proses mining. Dan pada tahap terakhir itulah data reduction. Data mining adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menangani data dalam jumlah yang besar. Saat bekerja dengan volume data yang besar, proses analisis akan menjadi lebih sulit. Untuk mempermudah proses data mining, kita bisa menggunakan teknik data reduction. Setelah melakukan pre-processing data, poin berikutnya adalah bagian desain dan implementasi. Hal yang kami lakukan pertama-tama adalah handling missing value. Missing value adalah hilangnya beberapa data yang telah diperoleh. Salah satu alasan terjadinya missing value adalah tidak terkumpulnya beberapa informasi. Untuk melihat jumlah missing value, digunakan fungsi is0 dan sum. Fungsi ini akan mengembalikan jumlah missing values dari dataset yang ada. Setelah menjalankan baris kode pada slide berikut, maka dapat kita lihat pada slide berikut, hanya terdapat satu kolom, yaitu kolom arrival delay yang memiliki missing values, dan jumlahnya tidak besar. Next. Berikutnya adalah outliers. Outlier dapat disebut dengan sebagai data yang menyimpang, ekstrim terhadap data-data yang lainnya dalam sebuah dataset. Dalam proyek ini, untuk mencari outlier digunakan kedua baris kode seperti pada slide berikut. Sebagian besar kolom dalam data kami memiliki rentang kemungkinan yang relatif sempit, dengan nilai 0 hingga 5. Dalam konteks ini, jarak penerbangan, penundaan keberangkatan, dan kedatangan arrival sangat menonjol. Dan pada bagian analisis output dan hasil, ini akan ditampilkan. Dan pada bagian import dataset, di mana terdapat tampilan dan juga potongan code, di mana berisikan import dari operating system dan juga warning system, di mana nantinya pada bagian code di atas akan menampilkan beberapa tabel di mana gender, customer ID, age, type of travel, customer class, flight distance, in-flight wifi service, dan juga temperatur yang akan ditampilkan dalam beberapa bagian. Next. Selanjutnya hasil plotting.
Kami melihat plot pada dataset yang kami tinjau menggunakan script atau code seperti pada slide berikut. Bisa kita lihat, pada plot yang tersedia di slide, terdapat beberapa kemungkinan satisfaction di mana label biru dan orange tidak saling tumpang tindih. Ini merupakan hal yang baik, karena ini berarti tingginya keakuratan prediksi target. Begitu juga dengan plotting hasil akurasi yang didapat dari dataset yang telah ditinjau. Di sini menunjukkan bahwa terdapat pemodelan sempurna yang menunjukkan lebih dari 94% dari data yang digunakan dalam penerapan pembelajaran mesin ini. Ini merupakan hasil yang cukup besar dalam mempengaruhi akurasi. Selanjutnya dapat kita lihat yaitu pembagian kerja. Dapat kita lihat pada tabel tersebut yaitu pembagian kerja dari masing-masing anggota kelompok, yang dimana pada bagiannya Edin Tagalung yaitu tugasnya pembuatan laporan pada bab 1.1 dan 1.2, dan juga pembuatan code program pada bagian import dataset. Dan pada bagiannya Tumpak Aditya Aritonang yaitu tugasnya pembuatan laporan pada bab 1.3 dan 1.4, dan juga pembuatan code program pada bagian hasil plotting. Dan pada bagian Deni Sinaga yaitu tugasnya pembuatan laporan pada bab 2 dan juga pembuatan code program pada bagian hasil plotting. Dan pada bagian saya sendiri yaitu tugasnya pembuatan laporan bab 3 dan juga pembuatan code program pada bagian hasil plotting. Dan pada bagian Gahasa Purba tugasnya yaitu pembuatan laporan pada bab 4 dan pembuatan code program pada bagian plotting hasil akurasi. Adapun setelah pemaparan dan penjelasan hasil dari yang kami buat, maka kelompok kami membuat kesimpulan dari proyek kami ini, yaitu melalui proyek ini kami mendapati bahwa model yang terbentuk memiliki performansi dan akurasi yang tinggi terhadap pemakaian WiFi pada pesawat yang ditumpangi. Ini berdampak baik dan dapat diterapkan demi kepuasan pelanggan dalam berbagai penerbangan. Dalam pembangunan proyek ini kami menggunakan sejumlah referensi relevan yang dapat kita lihat bersama pada slide berikutnya. Beberapa istilah yang digunakan pada slide berikut dikutip dari sumber-sumber tersebut. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mewakili teman-teman dari kelompok saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat tutur kata ataupun perlakuan kami yang kurang berkenan selama presentasi. Dengan ini presentasi saya tutup. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.